Halo sahabat info, bertemu kembali dengan Profesor Prosa. Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 di saat Nusantara masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Meskipun bukan agama pertama yang masuk dan satu-satunya di Indonesia, Islam saat ini menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Sekitar 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut para ahli dan sumber yang telah tim Profesor Prosa rangkum, berikut beberapa alasan mengapa Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. 1. Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan Islam, tentu tidak terlepas dari sejarah bagaimana awalnya agama ini masuk dan kemudian dapat diterima di Nusantara. Meskipun sudah masuk sejak abad ke-7 pada zaman kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, nyatanya Islam baru berkembang pesat setelah abad ke-13. Tidak seperti penyebaran di beberapa negara Islam lainnya yang berada di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan yang dilakukan akibat dari penaklukan. Agama Islam di Indonesia disebarkan melalui cara yang damai dan tidak memaksa. Islam dibawa dan disebarkan di Indonesia oleh para pedagang serta para ulama dan dai yang datang dari India, Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Penyebaran Islam dimulai dari wilayah pesisir, lalu menyebar merata ke berbagai pusat perdagangan Nusantara. Beberapa kerajaan lokal kemudian mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan tertentu dalam perdagangan. Seiring berjalannya waktu dan menyebarnya agama Islam, muncul pula kerajaan dan kesultanan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Ternate. Kerajaan dan kesultanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Raja dan sultan yang memimpin menjadi penyebar dan pelindung agama Islam di wilayah kekuasaannya. Mereka ikut serta mendirikan masjid-masjid dan lembaga-lembaga keagamaan untuk memfasilitasi praktik-praktik keagamaan bagi masyarakat setempat. Sehingga Islam dengan mudah menyebar luas dan diterima di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Nilai-nilai Islam dianggap cocok dengan budaya dan pandangan hidup orang Indonesia. Sejak awal proses penyebarannya, Islam dipandang sebagai agama yang ideal, tidak adanya kasta, dan tidak adanya diskriminasi. Beberapa ajaran Islam dianggap cocok dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga mudah untuk diterima. Beberapa ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, diantaranya etos dagang, tauhid, kesamaan dan kesetaraan, toleransi, serta silaturahmi. Selain itu, para ulama dan sufi yang menyebarkan Islam dahulu juga memiliki sifat yang toleran terhadap budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Mereka membaur dengan masyarakat lokal, namun tidak secara fundamental mengganti nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Mereka perlahan-lahan masuk ke dalam budaya itu dan menyisipkan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh misalnya, salah satu cara yang digunakan untuk mempromosikan agama Islam yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Mereka menggunakan seni wayang kulit untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Cerita-cerita wayang yang ditampilkan diisi dengan pesan-pesan moral yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan cara tersebut, masyarakat Indonesia lebih mudah memahami dan menerima ajaran-ajaran Islam. 3. Peran pemerintah. Setelah sejarah panjang penyebaran Islam di seluruh Nusantara, Islam kemudian menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Sejak masa penjajahan Belanda, sejumlah ulama dan tokoh Islam telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sebagian besar dari tokoh-tokoh pemimpin Indonesia juga merupakan seorang Muslim yang taat dan telah menjadi contoh serta panutan rakyat Indonesia. Hingga saat ini, meningkatnya jumlah Muslim di Indonesia juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Dalam hal ini, salah satunya melalui pendidikan. Bentuk peran pemerintah adalah dengan mendirikan banyak sekolah-sekolah Islam. Kemudian, pendidikan agama Islam telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan negeri di Indonesia. 4. Pendidikan dan dakwah. Sejak awal hingga saat ini, pendidikan dan dakwah memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa ada banyak orang Muslim di Indonesia. Para ulama dan dai telah berperan aktif dalam dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Selain menyebarkan ajaran Islam secara langsung kepada masyarakat, para ulama mendirikan tempat-tempat ibadah, pesantren, sekolah-sekolah dan lembaga Islam lainnya untuk membantu dan memfasilitasi penyebaran dan pembelajaran agama Islam. Peran keluarga, terutama orang tua, dalam hal pendidikan anak-anaknya juga perlu dipertimbangkan. Banyak keluarga di Indonesia mendukung anak-anaknya dengan menyekolahkan mereka di sekolah Islam. Sehingga, masyarakat Indonesia terus teredukasi dan mengenal agama Islam secara lebih baik dan lebih mudah. Hal ini memperkuat iman dan keyakinan umat Muslim, serta membantu dalam menjalankan praktik-praktik keagamaan mereka dengan lebih baik. Secara tidak langsung, melalui dakwah dan pendidikan, banyak orang juga akhirnya memeluk Islam. 5. Pertumbuhan penduduk. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menjadi alasan semakin tingginya jumlah Muslim di Indonesia. Sebagian besar Muslim yang ada saat ini di Indonesia adalah mereka yang memeluk Islam sejak lahir. Atau, dengan kata lain, perkawinan dan kelahiran keturunan dari pasangan Muslim secara tidak langsung telah menyumbang jumlah orang Islam di Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa alasan mengapa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang dapat tim Profesor Prosa paparkan. Dari pembahasan tadi, mungkin saja masih ada banyak alasan lain mengapa Islam berkembang dengan pesat di Indonesia dan menjadi agama mayoritas. Jika kamu memiliki saran dan informasi lain mengenai bahasan tersebut atau hal menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nantikan video-video menarik dari Profesor Prosa selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, jangan lupa beristirahat, tetap cerdas dan bersahaja.